Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, bahagia, damai, menerima dualitas, dan salam satu jiwa buat kita semuanya di pagi hari ini yang cerah, pagi hari ini yang selaras ya, pagi hari ini sebagai pembuka energi ya di tanggal di ini apa namanya di angka 1 ya teman-teman ya. Karena kemarin kita sudah masuk ke portal 999 dan sekarang kita masuk ke angka 1. Nah, angka 1 yaitu apa? Yaitu apa? Pembukaan ya. Pembukaan, kemudian awal yang baru ya, awal yang baru, dan makanya kenapa banyak sekali yang mungkin hari ini banyak yang semangat dalam hidupnya ya, banyak yang mengalami kebahagiaan mungkin ya, banyak yang mengalami rasa damai yang lebih lebih terlihat jelas ya. Karena apa? Karena hari ini adalah pembukaan ya, hari ini di 1 ya, angkanya itu angka hariannya ya, angka angka portalnya sekarang itu 1 ya teman-teman. Kalau kemarin kan 999 itu penutupan siklus, kemudian kalau sekarang adalah pembaruan ya, atau pembukaan awal yang baru ya. Nah, awal yang baru ini teman-teman semuanya, di pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah materi yang mungkin dulu saya sudah nyampein ya. Dulu saya udah nyampein tapi banyak yang belum paham, belum ngoh gitu ya terhadap apa yang saya sampaikan terkait tentang dunia ini ilusi ya, dunia ini ilusi. Nah, apakah itu teman-teman? Bisa simak di sini, bisa stay dulu di sini seperti biasanya ya teman-teman ya. Seperti biasanya saya membuat rekaman ini nanti saya akan upload ya di YouTube-nya Zero Ismi teman-teman ya. Akan saya upload di apa namanya YouTube-nya Zero Ismi ya teman-teman ya. Nah, Bunda Ayu minta tolong Bun di-share di grup Bun. Tadi itu ada yang WA saya ya Bun ya, tanya tentang sesuatu tadi. Biar dia itu gabung di sini tak jelasin sekalian ya. Minta tolong ya Bunda Ayu ya, bisa di-share di grup ya. Tadi ada Bunda Novi WA saya mau bertanya sesuatu dan saya mau menjelaskan di live aja. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah ini apa namanya, sudah stay di sini ya. Ingat ya, yuk kita tap-tap layarnya dulu. Kita tap-tap layarnya dulu, kemudian nanti silahkan di-share-share dulu ke teman-temannya, boleh ya, boleh di-share-share ke teman-temannya, boleh share-share ke siapapun ya teman-teman ya. Semoga kita akan lebih paham apa itu yang disebut dengan dunia ini adalah ilusi ya, supaya ketika kita nanti akhirnya paham bahwa ini adalah ilusi, kita lebih bisa bijaksana dalam memandang kehidupan ya, dalam kita itu menjalani hidup, dalam kita apa ya, menyikapi kehidupan dunia ini seperti apa, seperti itu ya. Ya tap-tap dulu layarnya ya. Semoga nanti ini apa namanya, video kali ini ya bisa memudahkan teman-teman untuk lebih paham apa yang disebut dengan dunia ini adalah ilusi ya. Nah, sekarang teman-teman semuanya ya, sebelum saya mulai, gimana kabarnya teman-teman semuanya di sini? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik semuanya. Ya, sambil menunggu mungkin teman-teman yang lainnya untuk stay di sini ya. Mungkin ada yang pengen gabung seperti itu ya. Alhamdulillah Bunda Ayu. Bunda Ayu di-share di grupnya Zero Ismi dong Bun. Minta tolong ya Bun ya. Tadi tuh ada Bunda beberapa yang tanya-tanya sama saya japri gitu loh Bun. Jadi saya itu kalau menjelaskan ya teman-teman ya, kalau cuma di WA kayak diketik itu tuh kayak saya kurang marem ya, kayak saya kurang mantep gitu loh. Makanya kenapa ya saya tuh sukanya ngomong tak jelaskan ya. Jadi dia itu kayak lebih dong gitu loh bahasanya, kayak lebih dong nih. Makanya aku kadang males ya, misalkan ada yang WA tanya itu tuh kalau jawabannya panjang-panjang banget tuh aku jawabnya dikit gitu ya. Ya nggak begitu panjang banget gitu loh ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Ya, saya jelaskan ya teman-teman ya, apa itu dunia adalah ilusi ya.
ilusi itu apa sih? Ilusi itu nggak nyata. Ya, ilusi. Teman-teman tahu ilusi kan? Apa itu? Ilusi itu nggak nyata, tidak nyata, teman-teman. Nggak ada aslinya. Ya, aslinya ilusi itu tidak ada. Tapi kok ada ya Mbak ya? Tapi ada beneran gitu loh. Ya kan, teman-teman gini. Tapi ada beneran Mbak. Misalkan nih ada orang yang menipu kita, ada orang yang menghujat kita, ada orang yang dengan kata-katanya dia bener-bener nih batin kita itu seperti set gitu ya. Batin kita itu kayak nggak enak banget di hati. Langsung kayak ada kemarahan, langsung kayak nggak terima batinnya gitu loh. Dan teman-teman kalau saya bilang seperti apa Pak? Maksudnya saya kayak gini terus sih Pak, fotonya itu Pak. Foto saya gini terus. Bapak apa kenanya kayak gimana? Nanti aja ya Pak ya, tak pakai foto. Harus pakai foto gitu Pak maksudnya. Fotonya kita gitu. Nanti tak DM ya Pak ya. Tanya-tanya tentang itu ya Pak ya. Aku tak bablas dulu, jelasin dulu ya Pak ya. Nanti tak DM Pak Roku ya. Tanya-tanya tentang live aku ya sebenarnya juga sama. Iya Pak, iya bener sama sih Pak, sama makanya aku tuh kalau live, oh iya tak lanjut dulu ya Pak, nanti kita ngobrol ya Pak ya, ngobrol pas tak DM ya Pak ya, terkait untuk ini ya Pak, untuk apa publikasinya ya Pak, aku juga merasa ini loh Pak, kok kayak beda banget sama dulu ya Pak ya, pembatasannya banyak banget gitu loh Pak ya. Jadi ini saya buatnya itu saya live-in habis itu saya upload Pak di YouTube Pak, saya gitu Pak. Jadi ya udahlah aku sebisanya kayak gitu aja sih Pak aku Pak. Ya, jadi teman-teman tadi kan aku bilang ya bahwa misalkan ada orang yang membuat maset, ada yang membuat marah, habis itu ada yang menipu kamu, ada yang gimana-gimana gitu ya. Batinmu kan langsung set gitu kan batinmu. Kayak langsung aduh nggak terima kok dia kayak gini sih, gitu kan batinnya. Kok aku diginiin sih? Dia itu nggak tahu. Ya, cerewet ya batinnya ya gini. Dia itu nggak tahu siapa aku, padahal aku nggak kayak gitu loh. Kok aku dituduh kayak gini sih? Nah, itu kan rame ya, batinnya itu rame banget. Ya, batinnya rame banget. Nah, ketika kayak gitu, terus teman-teman tanya sama saya gini, Mbak kenapa ya kok aku diginin sama orang? Kenapa ya Mbak aku kok ditipu sama orang? Kenapa ya Mbak kok aku diiniin sama orang? Duh, Bunda Ayu, saya bentar ya. Nah, kenapa kok aku diginiin sama orang ya? Kok aku digituin? Nah, ini saya ketika bilang ya, teman-teman itu adalah ilusi gitu ya. Saya bilang bahwa itu orang-orang yang menipu kamu, orang-orang yang membuat kamu marah itu ilusi. Kok bisa ilusi gitu kan? Kok bisa ilusi Mbak? Kan itu nyata gitu kan? Kan kalian pasti nggak percaya kalau saya bilang bahwa itu ilusi. Ya, teman-teman itu adalah ilusi gitu ya. Teman-teman pasti bilang bahwa kok bisa sih ilusi itu nyata loh, orangnya itu bener-bener datang sama aku, orangnya bener-bener nipu aku, orangnya itu bener-bener membuat aku tuh marah, ya membuat aku itu jengkel banget, membuat aku merasa nggak nyaman, nggak berharga banget, itu nyata banget. Kok bisa ya dianggap ini adalah ilusi dari mana? Kan gitu ya. Nah, di sini tak jelasin ya, semoga teman-teman lebih paham ya, akan paham apa yang saya sampaikan, apa yang disebut ilusi itu. Ya, apa yang disebut dengan ilusi ini semoga teman-teman akan lebih dong banget, akan lebih paham gitu ya, akan lebih akhirnya kalimat yang muncul dalam hatimu itu kayak gini ketika mendengarkan apa yang saya jelaskan ya. Oh gitu ya. Oh paham, oh alah kayak gitu loh. Nah tandanya apa sih kalau teman-teman ngomong kayak gitu sadar, ya paham dan wah ini klik ini udah bener nih. Oh pantesan kayak gitu ya. Itu tandanya teman-teman tuh udah mulai kayak sadar ya. Ya udah mulai kayak sadar terhadap dirimu sendiri. Nah saya jelaskan ya teman-teman di sini ya. Jadi yang dimaksud ilusi itu nggak kelihatan. Satu, itu bohongan gitu ya. Itu kayak tuh tipu-tipu
tipu-tipu aja, jadi nggak aslinya gitu loh. Bukan aslinya orang itu datang nipu kamu, bukan aslinya orang itu benar-benar membuat kamu marah, itu nggak asli. Jadi nggak ada maksud mereka itu kayak gitu. Tapi kenapa kok mereka itu sampai datang sama kita? Karena teman-teman, yang nyata itu apa sih? Jadi kita akan membedakan yang nyata sama yang ilusi ya. Yang nyata adalah batinmu. Yang nyata itu batinnya kamu. Batin yang kamu rasakan sekarang itu adalah kenyataan itu sendiri. Sedangkan apapun yang di luar diri kamu adalah ilusi. Karena apa yang ada di luar diri kamu, kalau dia sampai datang sama kamu, mereka hasil dari manifestasi isi batin kamu. Isi batin kamu yang masih ada sumbatan energi berupa, misalkan aku nggak layak, aku nggak berharga, ya aku kurang kasih sayang. Terus aku ada kemarahan, aku ada nggak terima, aku kurang validasi. Terus aku butuh validasi orang. Habis itu aku ada kesedihan. Dan semua rasa-rasa emosi yang menyumbat dalam tubuh kamu, itu semuanya, itu semua seperti tombol, atau dia itu seperti sirine ya. Dia itu seperti sirine yang hidup. Yang hidup itu muncul terus ya. Muncul terus tuh vibrasinya dia itu akan mancar-mancar terus itu loh. Mancar-mancar. Jadi kalau ada marah sama sedih ya, dia akan marah sedih, marah sedih, marah sedih terus. Ya, terus sampai akhirnya ada momen marah sedihmu vibrasi kamu itu kan mancar ya, mancar. Habis itu apa? Datanglah orang-orang yang akan membuat kamu itu kemarahan kamu akui gitu loh bahasanya. Jadi bukan orang-orang yang datang ke kamu yang membuat marah, yang menipu kamu misalkan ya, atau yang menyinggung perasaan kamu, dia itu aslinya tidak sendirian, dia itu tidak datang ujuk-ujuk gitu loh. Tapi dia itu memang kok datang ke kamu, kok nggak ke yang lain? Karena apa? Mancarnya kamu mancari nih, aku sedih, aku marah, itu dari sumbatan energi dulu-dulunya. Ya, saat kamu memendam sebuah emosi, saat kamu kecil misalkan, saat kamu itu dalam kandungan ibu kamu ya itu kan pendaman emosinya, atau bahasanya itu turun temurun ya, emosi dari orang tua kamu, dari ibu kamu itu nurun di plasenta, kemudian ke sel tubuh kamu. Sehingga ketika kamu kecil, kamu sudah sedih, kamu sudah dibully ya, karena itulah aslinya hasil dari energi yang memancar ya. Energi yang memancar itu yang akhirnya membuat kejadiannya itu akan datang sendiri. Seakan-akan kan datang sendiri kejadiannya ya. Padahal kejadiannya itu tidak datang sendiri. Dia datang dari pancaran emosi kita yang terus ngomong, aku marah, aku sedih, aku ini itu ya, dia mancar terus ya. Ya ketika dia mancar terus ya, maka dia akan menampil, mewujud menjadi kenyataan di luar diri. Ya, tapi ini bukan keburukan ya teman-teman, jadi jangan dinilai ini adalah keburukan. Justru ini adalah cara alaminya alam semesta untuk mencintai kamu, untuk mencintai kita semuanya. Ya, untuk memaksa kita untuk menerima rasa. Nah, ketika pancaran kita marah, aku sedih kan ya, pendaman emosinya dia itu mancar kayak gitu. Di luar diri akan mengajak ya, bahasa itu ada magnet nih. Kamu jadi magnetnya, pusat alam semesta itu sendiri, yang akhirnya di luar diri kamu ya ada orang yang membuat kamu marah. Nah, di titik ada orang yang datang membuat kamu marah, menipu kamu, membuat kamu sedih. Disitulah kamu harusnya apa? Fokus sama diri kamu untuk menerima rasa ini dan mengakui bahwa ternyata aku masih ada kemarahan ya, ternyata aku masih ada kesedihan ya, ternyata aku masih ini ya. Oh, rasanya begini ya. Oh, kesedihan tuh seperti ini. Habis itu kalian bisa nangis, kalian habis itu bisa menangis ya, menetes-netes nih, itu rilis ya, rilis lewat air mata. Kemudian ada yang rilisnya dia itu benar-benar hanya hening dan merasakan segala rasanya itu. Ya, itu juga ada yang rilisnya misalkan pusing nih, atau rilisnya dia diare dan lain-lain. Dan banyak sekali ya cara untuk releasing sel-sel tubuh kita ya. Banyak banget. Nah, habis itu ya teman-teman ya, makanya kenapa di titik apapun yang muncul emosi kamu, ya, apa, taruh sana meja. Apapun, di titik apapun yang membuat kalian itu marah, sedih, kecewa dan lain-lain, teman-teman ya,
fokus sama dalaman batin kamu, diakui semuanya, dirasakan semuanya ya diakui, dirasakan semuanya, ya fokus sama batinmu dan sadarlah mereka yang datang itu untuk mencintai kamu, yang membuat marah kamu, yang membuat kamu emosi, yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu nggak berharga, yang membuat kamu nggak dicintai, ini semuanya datang untuk apa? Untuk memunculkan sumbatan emosi kamu untuk naik ke permukaan. Ya, ketika sudah naik, disitulah kamu fokus sama dirimu. Mereka hanya pesan semesta untuk kamu bahwa kamu masih ada kemarahan ya, kamu masih ada rasa sedih ya, kamu masih ada butuh validasi ya, kamu kurang kasih sayang ya. Yang akhirnya kamu hanya fokus sama diri kamu dan kamu mengucapkan terima kasih ya. Kalian sudah datang kepadaku. Terima kasih hal-hal di luar diri yang sudah datang padaku, yang akhirnya aku menyadari ternyata dalam batin ini masih banyak sumbatan energi negatif, misalkan ya sumbatan energi yang selama ini nggak aku terima. Ya, ketika kalian sudah di situ, nanti teman-teman ya dari dalam diri kamu itu akan dikasih tahu ya rekaman di masa lalu apa yang membuat emosi itu ada. Jadi segala rasa emosi yang sekarang ini hadir teman-teman ya, ini tuh bukan beneran sekarang gitu loh. Itu bukanlah sekarang ini, tapi apa ini adalah tumpukan ini di masa lalu kamu. Ya, ingat ya, ini adalah di masa lalu kamu. Di masa lalu kamu, waktu kamu kecil dan bahkan dewasa di masa lalu, bukan sekarang. Ya, mereka itu hadir kepada kita untuk apa? Untuk kita terima. Dia itu akan muncul loh gambarannya. Oh, ternyata aku dulu pernah diginiin. Dia akan muncul dengan sendirinya. Saat kamu benar-benar sudah fokus dengan diri kamu sudah latih dirimu untuk nerima, untuk benar-benar pengakuan apa adanya terhadap rasamu, maka dia itu akan menampil, dia itu akan ngomong, bahasanya itu di pikiran kamu itu akan berbagai berbagai film-film di masa lalu yang belum kamu terima loh, akhirnya sekarang ini loh, kenapa kok kamu ditipu sekarang? Kenapa kok hari ini misalkan kamu ditipu? Ternyata ada gambaran di masa lalu kamu pernah ditipu dan kamu nggak terima kamu ditipu. Ya, jadi aslinya yang terjadi saat ini dan seterusnya, yang terjadi di saat ini dan seterusnya ini hanya sebuah ilusi di masa lalumu. Ya, ini sebuah ilusi yang terjadi berulang-ulang. Makanya ini disebut dengan pola berulang. Ya, ini adalah disebut dengan pola berulang. Dek, bentar ya teman-teman, makasih sudah di tap-tap layarnya, di share-share boleh juga ya. Itu dek, apa namanya, sedotan 1 apa 2 nih. Bentar ya. Ya itu yang disebut dengan pola berulang yang berulang-ulang terjadi. Ya, makanya semoga teman-teman akan lebih dong banget ya. Dong banget dan paham banget terhadap apa yang saya sampaikan di sini. Ya, nanti kalau teman-teman tadi itu udah terlambat lihatnya, bisa lihat di YouTube saya ya, seperti biasanya ya. Ya, Bunda Bayu Raras ada di sini stay. Kalau Bunda Bayu Raras ada di sini stay, saya akan menjelaskan Bunda. Saya akan menjelaskan apa yang Bunda tanyakan tadi. Bunda, saya akan menjelaskan apa yang Bunda tanyakan tadi. Bentar ya teman-teman ya. Bentar deh, udah. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya teman-teman ya, apa itu ilusi dan apa yang sekarang ini terjadi itu hanya proyek aja di masa lalu yang belum selesai. Makanya kenapa ilusi nggak nyata, karena apa yang nyata aslinya apa sih? Batin kamu, rasa-rasa kamu itu nyata. Ya, lebih nyata daripada apa yang terjadi di luar diri kamu. Karena apa yang terjadi di luar diri kamu, ya semuanya itu adalah hanya proyeksi dari batin kamu yang energinya dia itu masih mancar, tersumbat. Kalau energinya tersumbat, dia itu mesti teriak ya. Ya, bahasa energinya itu kalau misalkan gampangannya ya, ada energi tersumbat dalam batinmu, misalkan ada rasa marah yang masih tersumbat, ada rasa sedih yang masih tersumbat, ada rasa apa ya, tidak layak masih tersumbat, terus aku tuh nggak dicintai, aku tuh kurang kasih sayang, dia akan memancar, dia akan ngomong, dia akan teriak ya, aku nggak dicintai, aku nggak
nggak dicintai, aku nggak disayangi, aku pengen dicintai gitu ya. Aku sedih, aku sedih, aku sedih. Dia itu teriak. Ya sumbatan energi kamu tuh teriak. Nah karena teriak, ya otomatis kedengeran kan keluar diri, bener nggak sih? Kedengeran dong sama semesta di luar. Ya otomatis karena semesta di luar tuh baik banget. Ya karena kamu teriak, akhirnya di luar diri kamu akan datang peristiwa-peristiwa yang akan membuat kamu marah. Kalau kamu ada sumbatan energi marah, kalau kamu ada kesedihan, dia akan membuat kamu sedih ya. Yang datang bukan untuk negatif, ingat ya, bukan untuk menderita aslinya, bukan untuk membuat dirimu itu menderita, bukan untuk kamu itu sedih, enggak. Justru mereka itu ya, semesta di luar tuh cinta banget sama kamu, sehingga apa, mereka itu memang mendatangkan peristiwa supaya kamu sadar, kamu masih ada marah loh, gitu loh bahasanya ya, kamu masih ada marah loh, terima dong. Terus emosi kamu ya, emosi dalam dirimu kamu itu teriak gini, aku terima dong, please terima aku, kayak gitu loh ya. Jadi ketika habis tuh kalian tuh akan gini loh, aku nerima kamu kok. Jadi kamu tuh harus apa adanya, dalam artian tuh ketika kamu marah ya silahkan kamu akui diri kamu tuh marah. Kalau kamu sedih, silahkan kamu tuh menangis netes-netes, kamu bener-bener sedih tuh silahkan ekspresikan segala rasa itu, dan itu tuh nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa nangis, sedih, marah, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda kesempurnaannya jiwa yang memang sedang berada dalam tubuh manusia dengan berbagai rasanya. Dan dia seperti gelombang yang nantinya akhirnya dia itu akan marah, turun lagi damai, turun lagi bahagia, turun lagi kadang sedih, turun lagi kadang kecewa, turun lagi kayak gitu. Bahkan teman-teman ya, aku inget banget. Bahkan teman-teman ya, aku tuh dari dulu kecil ya sampai gede itu aku berani banget, tahu nggak? Aku tuh pemberani banget sampai kayak nggak ada takut-takutnya. Ternyata bukan aku nggak takut, ternyata aku memaksa diriku untuk selalu berani dan selalu semangat. Ya aku memaksa diriku untuk selalu berani dan aku selalu semangat. Dan aku tuh nggak mau kalau aku nggak semangat ya, kalau aku nggak mau juga kalau aku nggak berani, nggak mau. Jadi aku tuh pemberani banget, aku tuh semangat banget, tahu nggak? Di titik momen nggak kuat ya jiwanya, ibarat kata itu tuh kita tuh jadi orang tuh nggak jadi diri sendiri ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tahu nggak yang terjadi? Bom itu meledak gitu ya, bom itu meledak dan sampai aku tuh nggak tahu kenapa kok aku ketakutan kayak gitu loh. Tok badanku kok ketakutan sendiri, kenapa ya aku keluar rumah aku kok takut ya, kenapa aku ketemu orang kok udah takut ya, aku nggak tahu. Jadi kalau ditanya kenapa mbak kok kamu bisa takut, ya nggak tahu, karena udah di badan aja gitu loh. Ya, karena apa? Ternyata selama ini kalau kita menekan rasa aku pengennya semangat terus, itu artinya kamu sedang menahan, kamu sedang menekan diri kamu. Dan ada suatu momen kamu nanti nggak ada semangatnya sama sekali, dan kamu akan bingung kenapa kok aku nggak semangat. Makanya natural dalam hidup, ya wes aku nek takut ya wes aku takut aja. Kalau aku lagi nggak semangat ya aku males nggak semangat gitu loh. Kalau aku baru semangat ya aku semangat, kalau nggak semangat nggak semangat. Kalau aku sedih ya aku nangis, kalau aku bahagia aku ketawa ngekek-ngekek kayak gitu loh ya. Makanya karena apa, kita nggak pernah diajarin untuk menjadi manusia yang natural. Karena kita kalau kamu males, kamu tuh negatif, nggak boleh kamu males ya. Jadi sering banget kita itu dikasih tahu bahwa jangan males-malesan, toh nggak bagus. Akhirnya sejak kecil kamu udah takut sama rasa malas, kamu udah takut dengan rasa marah, kamu sudah takut dengan kesedihan, kamu takut kalau kamu cemen tuh takut. Karena apa? Kamu udah dijudge sama orang lain di luar diri kamu. Makanya di sini, di room ini, di Zeroisme ini, ya semoga apa yang saya sampaikan di sini menyadarkan kita semua untuk apa? Untuk natural terhadap rasa-rasa kamu. Kamu nggak apa-apa kalau kamu tuh nangis, kamu nggak apa-apa kalau kamu males, kamu nggak apa-apa kalau kamu nggak semangat, nggak apa-apa juga kalau kamu bahagia, kamu harus tertawa, kamu damai pun juga nggak apa-apa, dan segala rasa apapun itu valid dan itu rasakan dengan totalitas. Ya, dengan totalitas, dan misal pun kamu punya sebuah ego, silahkan kamu turuti ego kamu ya. Dan sampai akhirnya ego kamu akan belajar tentang ternyata ya aku kalau nurutin ego kayak gini tuh hasilnya begini, supaya belajar. Jadi belajar supaya mengalami sendiri itu bukan hal negatif, tapi untuk pembelajaran jiwa, dan akhirnya ego dan pikiran kamu itu akan luluh dengan sendirinya saat kamu sudah mengalami.
Makanya berbuat buruk itu juga baik. Berbuat buruk itu ada baiknya loh. Jangan dikira itu berbuat buruk itu buruk, enggak. Dari berbuat buruk itu orang itu bisa berbuat baik. Jadi paradok, makanya jangan membenci keburukan, jangan membenci positif negatif, jangan benci salah satu, tapi terima kedua-duanya sebagai bagian dari kesempurnaan Tuhan. Di situ ada wajah Tuhan. Di dalam orang korupsi itu ada wajah Tuhan loh. Di saat ada orang bahagia pun ada wajah Tuhan. Jadi kesadaran itu ada dimanapun, di mana saja, kapanpun ada. Ya, kapanpun ada, dimanapun ada, kesadaran ada di dalam orang negatif, kesadaran ada di dalam orang positif, kesadaran ada dalam kegelapan hidup. Ya, ingat ya, kesadaran juga ada di dalam pencerahan, kesadaran ada dalam cahaya, kesadaran ada di dalam kegelapan. Kesadaran ada di dalam kegelapan malam, ada kesadaran di dalam apa? Pagi hari, siang hari, dan kegelapan dan kesedihanmu juga bagian dari kesadarannya Tuhan. Ya, dan jika pun kalian ya, kalau kalian merasa bahwa orang sakit, misalnya orang sakit itu kamu harus ini menghindari, aku nggak boleh sakit. Ya, aku nggak boleh sakit, sehingga orang itu bertahan hidup nggak mau sakit kan. Mereka lupa ya bahwa dalam kesakitan orang itu ada kesadarannya Tuhan. Jadi di sini yang kita lupakan, dalam kesakitan badan kita pun itu juga cermin kesadarannya Tuhan. Di dalam kesehatan kita pun juga kesadarannya Tuhan. Makanya kenapa dualitas ini kita sedang OTW berproses bersama untuk menerima segala dualitas hidup. Saat aku dicaci, saat aku tidak melakukan keburukan misalkan, dan aku dijudge orang bahwa aku orang buruk, disitulah kamu sedang diajari Tuhan untuk mengalami rasa difitnah. Oh gini ya, rasanya difitnah itu. Ya, dan ketika kamu menerima rasa itu, kamu naik derajatnya. Ya, ketika kamu tidak melakukan sesuatu dan kamu menerima itu, oh rasanya difitnah ya. Oh rasanya dipuji seperti ini. Oh rasanya aku itu nggak dipercaya kayak gini ya. Oh ternyata aku tuh kalau dicinta itu seperti ini. Ketika aku dihianati itu rasanya seperti ini ya. Jadi teman-teman ya, saya tegaskan ya sebelum saya selesai live. Semua ini bukan tentang siapa orangnya yang datang, apa yang dilakukan orangnya itu yang datang kepada kita. Ini bukan tentang itu. Ini bukan tentang orang yang datang. Ini bukan tentang orang di luar diri kita itu melakukan apa sama kita. Ini bukan tentang apa yang terjadi dalam diri kita. Misalnya kita sakit apa, kita lagi sehat apa, kita lagi kecewa apa, kita lagi sedih, ini bukan masalah di situ. Ya. Ini bukan tentang itu semua. Ini tentang bagaimana ruhnya Tuhan dalam diri kita ini sedang menyaksikan berbagai rasa, sedang mengalami berbagai rasa kehidupan. Jadi di sini bukan tentang aku kudu bener, aku salah, aku yang harus menang, aku yang harus kalah, tidak ada di sini. Di sini dalam kehidupan duniawi ini ya, kita hanya sedang menikmati dualitas hidup, menikmati segala rasa dari positif sampai negatifnya. Kita sedang merasakan dari yang sakit sampai sehatnya atau sehat sampai sakit. Kita yang merasakan dari miskin dan kayanya, kita yang merasakan, kita yang menyaksikan ya, bukan merasakan ya. Kalau merasakan kita sebagai terlibat sebagai seseorang ya, tapi kita kan bukan seseorang ya, kita itu sedang menyaksikan filmnya sedang tayang. Jadi kita sedang menyaksikan film tayang di fitnah, kita sedang menyaksikan film tayang ya, film tayang kita sedang dihina, film tayang kita sedang dicintai, film tayang kita sedang dihianati, film tayang kita sedang dicaci maki, kita sedang dipuji, film sedang tayang kita menyaksikan ya, kita menyaksikan jadi miskin, film tayang kita yang menjadi penyaksi bahwa kita sedang kaya ya, film tayang bahwa ada yang memicu kemarahan dan kita merasakan, menyaksikan, oh marah kayak gini toh, oh sedih seperti ini ya.
rasa ditipu tuh kayak gini ya. Rasa aku tuh nggak dipercaya kayak gini ya ternyata ya. Oh, rasa aku tuh bener-bener dihakimi kayak gini toh. Oh, rasanya aku tuh nggak punya uang gini ya. Oh, rasanya uangnya banyak kayak gini ya. Dan hanya itu. Jadi nggak ada pembelaan, nggak ada pembenaran, kita nggak sedang nyari pembenaran, kita tidak sedang mencari siapa yang salah, kita tidak sedang mencapai sesuatu, kita tidak sedang untuk menjadi kalah, kita hanya sedang menyaksikan berbagai film hidup ini, film hidupnya Tuhan sedang berjalan, filmnya sudah selesai sampai endingnya apa itu sudah ada. Jadi tugasnya kita apa? Hanya menyaksikan sampai endingnya selesai. Karena sampai endingnya itu udah selesai, udah ada endingnya apa. Jadi kita itu sedang nonton yang udah terjadi film itu loh. Kayak film bioskop itu kan udah terjadi, udah selesai toh. Filmnya dari awal sampai akhir udah toh. Tapi seakan-akan kamu sedang masuk ke dalam bioskopnya ya. Kamu sedang masuk dalam bioskopnya, kemudian kamu duduk manis, kamu tayang, kamu lihat nih filmnya, ada lagunya awalannya. Padahal itu filmnya udah jadi kan, udah selesai, udah jadi. Kamu tinggal nonton filmnya dan kamu lupa saat kamu nonton film itu ternyata kamu terbawa emosi. Wah, harusnya gini ya toh. Kamu tuh pasti lihat film bioskop tuh kan kamu tuh kayak pengen mengendalikan, bener gak sih? Ya harusnya kamu itu sama ini, harusnya ini dengan itu. Padahal kamu itu lupa ya, kamu itu penonton. Kamu mau teriak ya, kamu mau berusaha, ego pikiran kamu mau berusaha sampai sekeras apapun, nggak bakalan merubah filmnya. Sadar ya, bener nggak? Ya, jadi inget ya, kamu mau memaksakan diri kamu, egomu, pikiranmu, emosi kamu sampai kamu mentokin. Kamu disitulah kamu akan sadar bahwa ternyata ego, pikiran, dan emosiku kalau aku berjuang keras-kerasan, jika itu bukan garis Tuhan, maka tidak akan terjadi. Maka disinilah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan di sini menggugah mungkin itu menampar ya. Kalau nggak menampar pun juga nggak apa-apa sih ya, karena ini adalah film juga. Mungkin ini juga film kehidupan ya yang saya sekarang baru live. Ini adalah filmnya Tuhan yang sedang memakai diri saya. Seakan-akan ada rasa semangat untuk live ya. Jadi saya tidak ada maksud apa-apapun ya. Kalau teman-teman tertampar juga alhamdulillah, nggak tertampar juga alhamdulillah. Jadi bukan pencapaian apapun. Saya juga hanya menyaksikan ekspresinya Tuhan di sini sedang menggunakan diri saya untuk berekspresi. Sedang live, sedang nanti di-upload di YouTube kayak gitu aja. Ya, kita sedang belajar bersama-sama sadar kembali bahwa kita hanya penyaksi dalam hidup ini. Ya, menjadi penyaksi dalam hidup ini. Begitu, gimana teman-teman semuanya? Materi pagi hari ini gimana? Mantep apa enggak? Boleh di komen dulu sebelum saya selesai live ya teman-teman ya. Ya. Gimana teman-teman semuanya? Pak Heru ya namanya. Rasa hatiku terwakili oleh Mbak Nisa. Siap Bapak. Saya paham sekali ya, karena saya pernah mengalami, jadi apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman. Jadi apapun yang saya sampaikan adalah yang pernah saya alami. Jadi yang tidak pernah saya alami, saya tidak pernah menyampaikan. Saya tidak bisa menyampaikan apapun yang tidak pernah saya alami, gitu ya. Terus tadi ada yang komen lagi nih. Ya Allah Pak Heru, dino iki aku nangis. Kenapa Pak? Bapak Heru kenapa kok menangis? Bisa nangis ya Pak ya? Ya berarti Bapak sudah melepaskan sumbatan energi Bapak dengan lega ya Pak ya. Gitu ya. Mengingat terus, mantap Mbak Dasyat, terima kasih, mantap, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, nanti kalau teman-teman butuh videonya lagi silahkan merapat di YouTube lagi, bisa didengar-dengarkan lagi ya. Semoga analogi ini semuanya, dunia ini ilusi, dan apa yang saya sampaikan tadi step by stepnya memberi pemahaman untuk ego dan pikirannya kalian untuk bisa stop ya. Stop, dan akhirnya teman-teman bisa benar-benar percaya penuh terhadap aliran semesta yang sudah digariskan, yang sudah ditulis dengan rapi sampai garis finish sudah selesai, dan lebih mudah kita untuk mengalami penyaksian ya, mengalami penyaksian hidup ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya buat kita semuanya. Thank you semuanya ya teman-teman ya. Ini semua adalah energi ilahi, energi Tuhan yang sedang menggunakan diri saya
ya. Semoga senantiasa bisa menerima dualitas hidup, karena ketika teman-teman bertanya, Mbak aku pengen hidup damai, ya Mbak aku pengen hidup damai, Mbak aku pengen hidup dengan kedamaian. Kunci dari damai yaitu menerima dualitas hidup, peluk dualitas hidup, ya. Dualitas hidup adalah wujud kesempurnaannya Tuhan. Dualitas itu bukan positif negatif, tapi itu adalah positif negatif hanya seakan-akan. Aslinya mereka itu dualitas yang benar-benar sangat mencintai kita semuanya, ya. Jadi teman-teman ya, kedamaian akan muncul secara tidak langsung. Kedamaian akan natural dengan sendiri tanpa kamu cari saat di titik kamu sudah melampaui dualitas, kamu sudah mengalami dualitas hidup itu sendiri. Pengalaman dualitas kamu sudah alami, miskin kaya kamu alami, sakit ya sakit sehat kamu alami, uang banyak uang sedikit, uang minus uang banyak kamu sudah alami. Dicaci maki ya, dicaci maki, kemudian kamu nggak dipercaya, kamu dipuji, kamu sudah ngalami itu ya. Kemudian kamu positifnya, negatifnya, kamu sudah bisa ngalami gampang tidur dan kamu sudah ngalami susah tidur, ya. Kamu ngalami pikiran kamu itu udah tenang, dan kamu pernah mengalami pikiran kamu ruwet, overthinking, kamu sudah mengalami kesehatan mental, ya. Kamu sudah mengalami mental kamu sehat dan kamu pernah mengalami mental kamu sakit. Di titik kamu benar-benar sudah mengalami dualitas hidup ini, ya. Kamu sudah damai. Karena kedamaian terjadi saat apa? Kamu sudah merasakan dualitas hidup, ya. Dan di sini saya merasakan itu, ya. Jadi saya juga meneteskan air mata loh teman-teman di pagi hari ini loh, ya. Bener loh, ini aku tuh nangis loh teman-teman ya. Aku tuh menangis, kenapa? Karena aku mengingat, ya. Aku mengingat di mana aku pernah sangat gampang banget bisa tidur, ya. Tapi aku pernah ngalami nggak bisa tidur sama sekali, ya teman-teman. Disinilah teman-teman tahu nggak, jadi di pagi hari ini aku benar-benar menangis teman-teman ya. Semoga energinya ini benar-benar bisa menyentuh buat teman-teman semuanya ya, bahwa iya beneran. Tapi ini bukan kesedihan ya teman-teman ya. Ini tuh bukan kesedihan, beneran bukan kesedihan ya. Tapi aku di sini merasa bersyukur banget gitu loh teman-teman. Bersyukur ketika apa? Ketika teman-teman sudah merasakan gak bisa tidur ya. Ketika kalian pernah merasakan gak bisa tidur, disitulah kamu baru bisa bersyukur. Jadi aku sekarang bisa tidur teman-teman. Aku bisa tidur. Dan disitulah aku baru merasakan betapa nikmatnya bisa tidur. Saat kamu pernah merasakan gak bisa tidur, kamu juga akan merasakan rasa syukurnya. Ya, rasa syukurnya kamu pernah damai, mentalmu sehat. Mentalmu saat apa? Saat kamu merasakan kesehatan mentalmu terganggu. Di saat kamu takut, dan aku nggak tahu kok aku takut kenapa badanku bisa begini. Di saat itulah ketika kamu sudah bisa melewati rasa itu dan kamu dikembalikan di rasa yang sehat mentalnya lagi ya. Disitulah rasa syukurmu itu besar. Disitulah ternyata yang disebut dengan kedamaian batin, rasa syukur itu ya, saat kamu benar-benar sudah mengalami dua-duanya. Di saat kamu sudah mengalami dipuji banget dan kamu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Di saat kamu dipercaya banget dan kamu pernah juga tidak dipercaya siapapun. Kamu pernah tidur nyenyak dan kamu pernah tidak bisa tidur. Kamu pernah mengalami minus uang, kamu sampai nggak punya apa-apa dan sampai kamu punya apa-apa. Disitulah teman-teman ya, kamu melampaui dualitas, dan disitulah pada endingnya yang bisa saya sampaikan, intinya pada endingnya apa? Pada endingnya kita tidak butuh apa-apa lagi, dan ternyata pengalaman hidup melampaui dualitas yang Tuhan berikan kepada kita, inilah sejatinya harta terbesar. Inilah sejatinya kedamaian hidup yang sejati. Pengalaman melampaui dualitas segala rasa, itulah rasa yang dalam batin. Inilah yang aslinya sejati, yang gak pernah hilang, yang akan selamanya bersama kita dan tidak akan pernah bisa dinilai dengan apapun.
Dan ternyata di titik itulah kita sudah punya segalanya. Kita nggak butuh apa-apa lagi karena kita benar-benar diajari oleh alam, dididik oleh alam untuk melampaui dualitas hidup. Maka disinilah kita kembali utuh pada diri kita. Bahkan kita tidak butuh siapapun di luar diri kita. Bahkan kita pun pernah ditinggalkan siapapun di luar diri kita ya. Nggak ada yang percaya ya. Nggak ada yang misalkan benar-benar mendukung dan mereka itu sampai udah emosi sama kita, sampai nggak percaya sama kita, sampai meninggalkan kita, sampai di titik kita benar-benar sadar aku sendiri dan aku hanya punya diriku, dan ternyata diriku inilah yang selalu bersama aku, hanya dirikulah yang selalu mencintai aku, dirikulah yang selalu membersamai aku. Disitulah kamu baru bisa merasakan dirimu sangat berharga, dan disitulah kamu merasakan kamu harus melindungi dirimu sendiri dari siapapun orang di luar kamu. Dan aku pun juga tidak akan pernah mengizinkan siapapun melukai diriku ya. Jadi aku tidak akan pernah, ketika ada orang yang menghujat aku, ketika mungkin ada orang yang tidak percaya lagi dengan aku, ada orang yang mungkin menganggap aku remeh, udah merendahkan aku, dan aku tidak akan memperdulikan dia. Dan aku merasa, kamu nggak tahu betapa diriku ini hebat, diriku ini sudah berharga, diriku ini sudah berjalan sejauh ini dengan luar biasanya, kamu nggak tahu. Jadi aku tidak akan membiarkan siapapun akan menyakiti hatiku, dan aku akan melindungi diriku. Disitulah kalian sudah mencintai dirimu. Di titik kamu mencintai dirimu, maka seluruh alam semesta akan mencintai kamu. Seluruh alam semesta tidak akan pernah mengizinkan kamu terluka di saat kamu benar-benar cinta sama diri kamu. Makanya cintailah diri kamu sendiri ya. Mulai sekarang ini ya, lindungi diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri. Kamu adalah berharga, kamu adalah manusia yang hebat, berharga ya. Kalian itu keren, luar biasa. Jadi validasilah diri kamu. Tidak ada orang yang bisa memvalidasi dirimu. Tidak ada orang yang bisa mencintai diri kamu. Tidak ada orang yang pernah bisa menyakiti diri kamu selain diri kamu sendiri. Ya, makanya lampaui dualitasnya, alamilah sendiri. Ini bukan teori, ini harus sesuatu yang harus dialami sendiri ya masing-masing. Ketika kalian bisa melampaui itu, bisa mengalami itu semuanya, nantinya kalian akan bisa menceritakan, dan apapun yang terucap dari ucapan kamu itu sudah kebijaksanaan. Itu semua mengandung energi yang dahsyat ya. Dan teman-teman pasti akan bisa ya merasakan ya, bedanya orang ngomong itu ada energi sama enggak, itu beda. Dan ruh kamu itu cerdas, dan ruh kamu akan bisa menilai ya, setiap ucapan yang diucapkan, dia lahir dari energi ilahi yang benar-benar murni atau lahirnya dari ego dan pikiran. Ruh kamu akan bisa menilai itu ya. Jadi kamu akan bisa ngomong jika kamu bisa sudah melampaui, pernah melewati itu. Makanya ya, ruang live, ruang YouTube ini adalah ruang saya ya. Maksudnya ruang ini untuk berekspresi, untuk berekspresikan diri gitu ya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Saya tak baca dulu komennya sebelum saya sudahan live-nya ya. Masya Allah ya, pagi ini tuh luar biasa. Ini adalah angka numerologi 1. Kemarin kita kan portal 999 ya. Portal 999 itu adalah penutupan siklus, dan hari ini adalah pembaruan. Makanya kenapa di hari ini tuh rasanya tuh sangat damai, semangat, bahagia, kayak ada sesuatu yang baru. Dan rasa inilah yang akhirnya saya tuh live ya teman-teman. Ini ya. Jadi ini adalah pembacaan energi yang benar-benar memang ini ada siklus alam seperti itu ya. Alhamdulillah, jadi sedih iya, tapi bukan sedih nangis ya, tapi sedihnya sedih rasa syukur, sedih rasa yang besar dari dalam, yang memang Tuhan pernah menitipkan segala rasa ini gitu loh. Jadi ini disampaikan itu bukan kesedihan ya, tapi rasa terharunya betapa Tuhan tuh maha dahsyat mencintai kita gitu loh, mencintai saya maksudnya gitu ya. Ya, seolah tertampar tapi mengobati banget, plong banget. Terima kasih Pak. Berwudulah dengan cinta. Mantap Bun, terima kasih banyak atas cahaya cinta yang Bunda bagikan. Sama-sama ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya atas waktunya. Ya Allah, Masya Allah banget ya. Semoga di pagi hari ini membuka, di angka 1 pagi hari ini membuka kesadaran kita untuk naik ya, untuk naik lebih besar dan bisa lebih mudah menjadi penyaksi atas hidup cerita Tuhan yang sudah dituliskan ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kalau teman-teman
mau dengerin lagi bisa merapat ke YouTube ya. Nanti akan saya upload lagi di YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.